Assalamualaikum sahabat Bang Oji. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel Bang Oji. Kita akan terusin cerita tentang bagaimana pengalaman 4 tahun merawat Rajet. Kita sudah sampai di nomor keempat ya. Sekarang kita akan terusin untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Karena masih suasana Lebaran, izinkan kami dari channel Bang Oji mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Susah nggak sih ngerawat Rajet? Tapi sebelum lanjut, tolong diklik tombol subscribe dulu ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Oke, seperti di video sebelumnya, kalau Rajet gua itu tahun 2006 dengan mesin CVVT. Sekarang kita kenalan sedikit ya dengan mesin CVVT ini. Mesin dengan nama Beta 2 dengan kode mesin G4GC. Artinya varian dengan kubikasi mesin 2000 cc atau 2,0 liter. Dengan valve train DOHC atau Dual Overhead Camshaft. Di atas kertas, tenaga maksimum mesin ini 141 horsepower dan torsi maksimum 186 Nm. Perbandingan rasio kompresi mesin atau compression ratio-nya itu 10,3 banding 1. Dengan compression ratio seperti ini diperlukan oktan minimal 90 atau Pertalite dan lebih baik menggunakan Pertamax. Jangan pakai premium ya, sayang mesinnya beneran deh. Yuk kita kenalan dengan teknologi CVVT atau Continuously Variable Valve Timing. CVVT dipasang pada exhaust camshaft berfungsi untuk mengontrol waktu bukaan dan penutupan intake valve untuk meningkatkan performa mesin. Intake valve timing dioptimalkan oleh sistem CVVT berdasarkan putaran mesin. Keunggulan memakai CVVT: yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih irit. Hal ini karena berkurangnya daya pemompaan karena adanya peningkatan valve overlap. Yang kedua, emisi berkurang. Hal ini karena berkurangnya gas NOx oleh efek EGR berkat optimalisasi valve overlap. Lalu yang ketiga, performa meningkat dan momen pada putaran bawah juga meningkat. Hal ini karena adanya peningkatan efisiensi volumemetrik dan termodinamik oleh variabel valve timing. Untuk oli mesin, kalau yang gue baca dari manual book Hyundai Service Training, itu direkomendasikan 10W30 atau viskoitas yang lebih rendah. Kalau di mesinnya sih ini ditempel Repsol 10W40 ya. Lakukan penggantian oli mesin setiap 3000 km atau 3 bulan sekali. Kalau lagi ada waktu luang, cek juga tuh volume oli dengan cara menarik dipstick dan dilihat apakah masih full volumenya atau juga sekalian diraba-raba nih. Nah, ini ada list perbandingan merek lain yang sudah memakai CVVT ya. Ada Toyota Lexus, ada Subaru, ada Jaguar. Mantap kan? Nggak kalah lah kita teknologinya. Mantap kan? Rajet, mantap. Hehe. Kalau mesin, alhamdulillah selama pakai 4 tahun lebih nggak pernah ada trouble sama sekali.
lancar aja tuh mesin. Yang namanya overheat, mogok apalagi itu nggak pernah. Alhamdulillah banget. Begitu gue beli Trajet itu gue langsung ganti timing belt, fan belt, pokoknya yang berbau belt gitulah biar aman. Dan udah ganti apa aja? Nah, ini listnya. Yang pertama itu servis AC, ganti freon, ganti oli kompresor, bersih-bersih evaporator ya. Terus ganti shock breaker depan lengkap dengan bushing arm. Terus ganti ban 4 biji, ganti aki MF 70 ampere. Terus apa lagi ya? Terus ganti wiper, spurring, balancing karena ganti ban itu biasa ya. Oh iya, dulu pas pertama kali beli gue juga scan ke HMI, scan biar tahu ada kerusakan apa enggak. Tapi alhamdulillah hasil scannya bagus, nggak ada kerusakan. Sama yang paling bete nih, ini ganti alarm. Jadi orangnya salah masang kabel, wiringnya salah, jadinya ada yang nggak fungsi, terus ada modulnya rusak, akhirnya ganti semua deh. Bengkel yang recommended berdasarkan pengalaman gue itu pertama ada bengkel Auto Klinik Hyundai yang dipegang sama Om Yudi Raharjo. Lokasinya itu ada di dekat kampus Kosgoro. Jadi teman-teman dari arah Lenteng itu masuk di jalan tepat di depan stasiun Lenteng Agung, masuk maju aja terus. Nanti kalau udah ketemu kampus Kosgoro itu maju aja lagi sampai ketemu biasanya itu banyak mobil Hyundai Trajet yang lagi diservis. Beliau ini saya dibilang masternya lah terkait Hyundai. Lalu ada bengkel punya Om Ian. Om Ian ini lokasinya ada di Depok, di daerah Rawageni. Teman-teman bisa masuk lewat Margonda, terus Alif Rahman Hakim, dan masuk arah Pitara gitu. Selain itu HMI juga oke tentu ya. Pengalaman gue itu di HMI Karangtengah itu kabinnya atau kepala bengkelnya itu Om Dwi Kristianto, itu juga baik banget dan ramah banget. Oh iya, sebagai catatan yang gue nggak sebutin bukan berarti nggak oke ya. Bisa jadi yang lain juga oke banget. Cuman karena gue nggak pernah kontak atau komunikasi sama beliau-beliau, jadi belum cantumin namanya di sini, gitu. Untuk harga spare part, gue bilang masih normal ya. Nih di video ini nih ada beberapa capturean harga-harga spare part yang udah gue ganti. Teman-teman juga punya alternatif untuk make spare part copotan. Nama-nama yang tadi gue sebutin tuh Om Yudi, Om Ian itu biasanya provide spare part hasil copotan. Kalau gue bilang sih daripada diakalin atau diutak-utik, mendingan beli spare part copotan gitu. Oke? Oke teman-teman, gak terasa sudah hampir 10 menit kita bahas video tentang pengalaman 4 tahun merawat Trajet yang part yang kedua. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana merawat Trajet yang pertanyaan isinya katanya, dan katanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Gue doain yang subscribe rezekinya lancar, diberikan kesehatan, dan bikin kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.